Perkenalkan, nama saya Meki. Saya sebagai CEO dari Nawasena. Sebagai CEO di startup Nawasena, saya bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Untuk slogannya sendiri di sini adalah Zero Waste for the Brighter Future. Untuk latar belakangnya, karena masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan, maka startup ini hadir dengan harapan ingin membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Untuk visinya sendiri di sini adalah menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan pengelolaan limbah. Untuk misinya, menyediakan produk berkualitas yang dapat melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, mengembangkan industri daur ulang yang memberikan efek positif terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang dapat dipercaya, mampu mengelola dan mengurangi limbah dan sampah di lingkungan. Untuk problemnya saat ini, masih ada permasalahan yang muncul terkait dengan lingkungan seperti penumpukan limbah anorganik yang mana dapat mengganggu kesehatan dan keberlangsungan kehidupan apabila tidak segera diatasi. Untuk solvingnya, kami ingin mendirikan sebuah startup yang bergerak di bidang pengurangan dan pengelolaan limbah, menjadi barang yang bernilai dan bisa dijual salah satunya melalui marketplace. Untuk strength-nya, tersedia di banyak platform marketplace. Dan yang kedua, bahan baku produksi murah dan mudah didapat. Untuk weakness-nya, hanya menjual produk secara online. Untuk opportunity sendiri di sini adalah tingginya antusiasme masyarakat untuk berbelanja online. Diharapkan bisa meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, produk masih jarang atau minim kompetitor. Untuk trade-nya, di sini adalah bersaing dengan corporate yang sudah memiliki nama besar. Untuk kompetitor sendiri di sini ada dua. Yang pertama Panera Group, Elastis Reka Aktif. Yang kedua PLIB, Pengelolaan Limbah Industri Bekasi. Untuk kelebihan kompetitornya, yang pertama terpercaya dan yang kedua memiliki kapasitas produksi besar. Kekurangannya, yang pertama kurang konten edukasi, yang kedua produk terbatas, dan yang ketiga belum memiliki e-commerce. Perbedaannya di sini adalah kami menjual produk yang bervariasi melalui marketplace, sekaligus mengedukasi masyarakat dengan konten-konten menarik untuk mendukung pelestarian lingkungan. Sebagai nilai tambah dari startup kami adalah dari hasil penjualan produk, kami akan didonasikan kepada pihak ketiga sebesar 20% dari keuntungan bersih. Untuk key resource sendiri di sini adalah hak kekayaan intelektual berupa brand Nawasena itu sendiri. Dan yang kedua, sumber daya manusia berupa produsen produk, yaitu orang-orang yang memproduksi produk daur ulang. Untuk key activity berupa platform atau jaringan, yang merupakan kategori key activity yang bertujuan untuk memberikan nilai superior dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Yang kedua ada penjualan dan pemasaran, terdiri dari orang yang bisa menjual atau merekrut hingga beriklan. Yang ketiga ada teknologi, merupakan kategori key activity yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan nilai tambah bagi klien atau pelanggan. Perkenalkan, nama saya Fenjiriko, saya sebagai marketing di Nawasena. Tugas saya sebagai marketing di startup Nawasena adalah melakukan analisis terhadap target pasar untuk mampu melakukan persaingan dengan perusahaan besar lainnya. Selain juga melakukan problem solving ketika adanya masalah. Market segmentasi mulai dari anak-anak, remaja, dan lansia. Promotion dan place. Promotion terdiri dari sosial media berupa konten edukasi, ads dengan marketplace ads. Place terdiri dari marketplace berbagai macam platform marketplace. Produk berikut ini adalah produk-produk kami: tumbler dan sedotan stainless, tote bag daur ulang, sendok dan garpu stainless. Produk-produk kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti stainless dan dari bahan daur ulang seperti bekas bungkusan makanan. Berikut ini adalah harga dari produk-produk kami. Tumbler dan sedotan stainless seharga Rp35.000, tote bag daur ulang seharga Rp40.000, sendok dan garpu stainless seharga Rp30.000. Perkenalkan, saya Intan Trianti, Finance dari Nawasena. Saya di sini bertugas sebagai finance, diberikan tanggung jawab untuk pencarian, pengalokasian, pengelolaan, serta melakukan pembayaran untuk perusahaan. Selain itu juga bertanggung jawab dalam mengatur kebutuhan uang kas di perusahaan.
Di dalam startup kami menggunakan sistem ROI atau Return of Investment yang merupakan indikator keberhasilan dari bisnis yang dijalankan. ROI merupakan faktor yang bisa membantu dalam melakukan evaluasi bisnis. ROI berguna untuk mengetahui efisiensi penggunaan dana, mengetahui kelemahan perusahaan, mengukur profitabilitas sebuah perusahaan atau produk, serta sebagai alat kontrol dalam sebuah perusahaan. Berikut merupakan contoh perhitungan ROI dari startup kami. Di sini ada nominal sebesar 40 juta yang merupakan profit atau laba bersih dari startup kami yang nantinya akan dibagi dengan investment atau dana investasi dan dikali dengan 100% dan menghasilkan ROI 8%. Berikutnya ada upaya peningkatan ROI. Yang pertama ada A or B testing. Yang kedua menetapkan ROI dan membuat rencana yang matang. Ketiga menentukan unique selling product. Keempat mengeksplor channel pemasaran lainnya. Dan terakhir menggunakan strategi content marketing.